Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat penuh semangat. Para peserta MPLS SMK Bina Wiyata Sragen yang saya banggakan, dalam MPLS kali ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan bahaya narkoba dan merokok. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Jarwanto. Saya mengajar di Prodi Teknik Otomasi Industri. Anak-anak sekalian, generasi muda adalah generasi penerus bangsa Indonesia ini. Bangsa akan maju jika para pemudanya memiliki karakter nasionalisme. Nasionalisme merupakan bagian penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Namun salah satu penyebab merosotnya sikap nasionalisme pada diri anak karena memudarnya rasa cinta terhadap bangsa sendiri di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya generasi muda yang lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaan Indonesia. Mereka lebih senang mengaplikasikan budaya negara lain dalam kehidupan seharinya yang secara tidak sadar membuka lebar pintu masuknya narkoba. Di Indonesia, pecandu narkoba ini berkembang semakin pesat. Bahkan Indonesia sudah menyatakan darurat narkoba dan menyatakan perang terhadap narkoba. Para pecandu narkoba ini pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya apa? Artinya ini adalah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya pelajar yang mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalan dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar pada saat ini. Kenapa merokok berbahaya? Faktanya, residu asap rokok bisa menempel di rambut, di pakaian, di karpet, di dinding, ya, dan bisa bertahan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, dan menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anak sekalian, mau tahu kenapa rokok bisa berbahaya dan apa saja yang ada terkandung di dalam rokok? Mari kita lihat bahaya merokok melalui apa kata dokter. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen sianida.
Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik. Nikotin. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna, dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok. Karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Nah, anak-anakku sekalian, dari kebiasaan merokok, inilah pergaulan terus meningkat. Apalagi ketika pelajar sudah bergabung dengan lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Ya, awalnya memang ingin tahu, kemudian ingin mencoba, lalu mengalami ketergantungan. Maka para pelajar sudah masuk ke dalam perangkap bahaya narkoba. Inilah mengapa penting dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan bahaya narkoba agar para remaja di daerah maupun di perkotaan memahami betul ya bahaya tentang narkoba ini. Terlebih kepada para siswa sekalian yang saat ini sedang menjalani MPLS untuk memasuki tahun ajaran 2021-2022.
Anak-anak sekalian, sebaiknya jangan merokok dan jauhi narkoba. Peredaran narkoba bisa dilakukan melalui apa saja. Bahkan ada beberapa cara yang belum teridentifikasi, sehingga penyalahgunaan masih sangat mungkin terjadi di kalangan remaja. Remaja dan pelajar menjadi target empuk bagi para pemasok karena iming-iming ada manfaat di dalamnya. Tetapi sebetulnya ada banyak bahaya yang ada di dalamnya. Jangan sampai terjadi. Kenali bahaya narkoba yang mengancam jiwa bagi siapa saja yang menjadi kecanduan karenanya. Untuk itu, mari kita lihat tayangan film pendek dari Badan Narkotika Nasional Indonesia. Lahir dan dibesarkan oleh ibu si tukang mulung tak membuat Putri patah semangat menggapai citanya sebagai seorang dokter. Putri adalah pelajar yang berprestasi dan sangat menyayangi ibu serta adiknya. Suatu hari dia pulang membawa kabar bahagia karena mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran. Waktu terus berputar hingga perubahan besar pun dihadapi Putri saat menjadi mahasiswi. Ia mengenal dan menjalin asmara dengan pria, seolah-olah memberikan saran baik ketika Putri berada dalam ancaman dan kekhawatiran akan kehilangan beasiswanya. Ia malah mengajak Putri masuk dalam lingkungan penyalahgunaan narkoba. Perlahan sikap Putri mulai berubah. Disinilah pilihan jalan hidup diuji. Inilah Festival Film Pendek BNN Republik Indonesia tahun 2021 dengan judul Aku Pilih Sendiri. Selamat menyaksikan. Ibu, Bu, Kak Putri, Bu, Putri lolos, Bu. Lolos apa, Nak? Putri dapat beasiswa Fakultas Kedokteran, Bu. Ini buat Ibu. Apa ini? Ini beasiswa, Ibu nggak perlu lagi susah, nggak perlu bingung lagi cari biaya kuliah Putri, Bu. Alhamdulillah, Nak. Doain Putri terus ya, Bu. Ibu selalu mendoakan Putri. Akhirnya doa Ibu terkabul. Alhamdulillah. Deh, kakak kamu sekarang. Lila, akhirnya kakak bisa wujudin cita-cita kakak jadi dokter. Kalau misalnya Lila sakit, kakak yang bakal nyembuhin Lila. Wah, selamat ya kakak. Kakak hebat. Aku bangga punya kakak dokter cantik lagi. Iya. Gimana ya ujian praktikum nanti? Udah lah Put, tadi kan kita udah belajar. Kamu sih bolos terus. Santuy. Dek, kenapa pula dengan muka kau? Sedih kali kulihat. Ada masalah, Bang. Masalah? Ayo sini Dek. Kenapa? Jadi gini, Bang. Tadi nilai praktikum biomedik Ade udah keluar, terus nilainya error. Ini bisa jadi ancaman beasiswa Ade bakal dicabut. Ade stres banget. Alamak, cuma itu rupanya masalah kau. Kecilnya itu. Emang ada solusinya, Bang? Tenang aja. Sekarang kau ikut dengan teman-temanku. Dijamin masalah kau pasti beres. Udah, sini.
Mau kemana, Bang? Udah ikut aja lah. Putri mau kemana? Ya menurut ibu Putri mau kemana? Ya kan ibu nanya. Iya ke kampus lah. Terdiam menatap masa depan, menjalin asmara bersama pujaan atas nama rasa dan cinta, membangun mimpi dan harapan kala hati masih kecewa. Udah pulang ya? Kok nggak kasih salam dulu sih? Duh Bu, bawel banget sih Bu. Gak tau apa Putri lagi capek. Ya udah, kalau gitu makan aja dulu. Ayo, ibu udah siapin makanan kesukaan Putri. Ayo. Ih, makanan ini lagi. Udah apa terus gak selera. Kak, Kakak mau kesel banget sama ibu. Udah deh, kamu tuh kecil. Tau apa sih kamu? Udah Putri. Udah Putri mau tidur. Putri. Ah, ibu. Kamu ikut kita? Saya mau dibawa kemana Bu? Ayo, ikut. Kesempatan kedua, aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Andai memang bumi pun tak berkenan, tiada seorang pun mengerti akhir dari hidup ini. Sampai ku putuskan, aku pilih sendiri. Dari tayangan film pendek, tadi kita bisa mengambil maknanya bahwa masa depan kita ada di tangan kita. Masa depan kita adalah pilihan kita. Akhir kata, jangan merokok, jauhi narkoba. Salam sehat, penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.